Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembelajaran matematika. Topik pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung untuk kerucut. Adapun hal-hal yang dipelajari adalah pengertian kerucut, unsur-unsur pada kerucut, luas permukaan kerucut, volume, dan problem solving tentang kerucut serta penugasan untuk kalian. Pembelajaran ini disampaikan oleh Awanunanto SPD dan Ibu Sari Rahmawati. Kerucut. Apakah itu kerucut? Kerucut merupakan limas dengan alas segi N, dengan N mendekati tak hingga. Jika N mendekati tak hingga, atau seginya mendekati tak hingga, maka yang didapatkan adalah akan didapatkan limas dengan alas berbentuk lingkaran. Sebelah kiri ini adalah gambar limas dengan segi N beraturan. Jika segi N-nya sangat banyak atau tak hingga, maka segi N-nya akan condong membentuk sebuah lingkaran. Limas dengan alas lingkaran inilah yang disebut dengan kerucut. Sketsanya seperti tampak pada gambar sebelah kanan. Ini adalah sketsa kerucut. Unsur-unsur pada kerucut. Perhatikan animasi di bawah ini. Sebuah kerucut yang berbentuk sebuah kerucut di dalamnya bagian sisi lengkung dari kerucut adalah selimut kerucut. Unsur-unsur kerucut sebagai berikut. Pada animasi di samping, sebuah kerucut terdiri atau jaring-jaringnya terdiri dari selimut dan alas berbentuk lingkaran. Selimut ini tepat menempati atau pada bagian busur dari juringnya tepat berimpit pada alasnya, sehingga akan membentuk sebuah corong atau kerucut. Pada kerucut, unsur-unsurnya adalah, lihat sketsa pada sisi sebelah kanan, pada gambar sebelah kanan. Kerucut memiliki jari-jari alas R, yaitu A, B. Tinggi kerucutnya adalah TB, dari puncak kerucut tegak lurus pada pusat lingkaran alas. Diameter alasnya adalah D, yaitu 2 kali jari-jari. Jika AB diperpanjang dan AB diperpanjang kemudian berimpit dan melalui titik pusat, maka AB perpanjangannya adalah diameter. Garis pelukis S. Garis pelukis adalah garis yang ditentukan oleh TA. Dinamakan garis pelukis, sesungguhnya garis ini tidak tampak pada kerucut secara langsung, berbeda dengan jari-jari dan tinggi. Garis pelukis ini adalah garis yang terbentuk hasil lukisan dari selimut kerucut yang berimpit terhadap alasnya. Kerucut terdiri atas 2 permukaan, yaitu alas berbentuk lingkaran dan selimut berbentuk juring lingkaran. Alasnya yang berwarna oranye atau merah dan selimutnya berbentuk juring. Kerucut memiliki satu rusuk lengkung, yaitu rusuk yang berupa lingkaran. Rusuk lengkung kerucut adalah lingkaran pada bagian bawah. Hubungan garis pelukis S, tinggi kerucut T, dan jari-jari alas kerucut R. Perhatikan sketsa kerucut di samping. Perhatikan segitiga TAB. TAB siku-sikunya di titik B. Berarti sisi miringnya adalah sisi TA atau S garis pelukis. Nah, di sini berlaku teorema Pythagoras. Perhatikan S pangkat 2 sama dengan
R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Maka S sama dengan akar R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 dikurang T pangkat 2. Maka R sama dengan akar S pangkat 2 dikurang T pangkat 2. Berikutnya T pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Maka T sama dengan akar dari S pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Luas limut kerucut. Dari gambar kerucut di sebelah kiri, jika diuraikan akan menghasilkan jaring-jaring kerucut yang terdiri dari alas berbentuk lingkaran dan selimut berbentuk juring besar atau juring kerucut, juring lingkaran besar. Dengan demikian, kerucut mempunyai dua permukaan. Yang pertama, untuk sebelum kita melanjutkan ke luas permukaan kerucut secara utuh, kita harus pahami dulu luas selimut kerucut. Selimut kerucut berupa juring lingkaran selimut kerucut. Selimut kerucut merupakan juring lingkaran selimut kerucut. Tunjukkan di gambar ini. Sehingga luas selimut kerucut sama dengan luas juring, sama dengan perbandingan antara keliling lingkaran alas terhadap panjang busur dengan jari-jari S, panjang busur lingkaran selimut ini, juring ya, dengan jari-jari S yang ini, nah maksudnya ini, dikali dengan luas lingkaran selimut. Nih, luas lingkaran selimut dengan jari-jari S. Dirumuskan dengan luas keliling lingkaran alas adalah 2πr, jari-jarinya adalah R, dan panjang busur dengan jari-jari S ini, busur pada juring lingkarannya, juring selimutnya ya, adalah 2πs dikali dengan luas lingkaran pada selimut dengan jari-jari S. 2 dibagi 2 sama dengan 1, Pi dibagi Pi sama dengan 1, kemudian S kuadrat dibagi S sama dengan S, sehingga tersisa adalah Pi kali R kali Pi kali S. Ini. Jadi luas selimut kerucut adalah Pi kali R kali S. Luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut berarti luas secara keseluruhan. Luas alas ditambah luas selimut. Kita uraikan di bawah. Luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut kerucut. Luas alas, jari-jari alas adalah R. Luas lingkaran kalian tahu Pi kali R pangkat 2. Sedangkan luas selimut kerucut di awal tadi dijelaskan bahwa selimut kerucut adalah Pi kali R kali S. Kita faktorkan menjadi Pi kali R dalam kurung R tambah S. Jadi luas permukaan kerucut bisa diingat Pi kali R dalam kurung R tambah S. Volume kerucut. Volume atau isi dari kerucut pada dasarnya adalah volume atau isi dari sebuah limas segi N. Jika telah kita ketahui bahwa rumus volume dari limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi, maka pada limas segi N beraturan dengan N mendekati tak hingga, sedemikian sehingga limas tersebut akan dinamakan kerucut, maka volume kerucut adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran dirumuskan dengan sepertiga kali PR kuadrat kali tinggi kerucut. Jadi volume kerucut sama dengan sepertiga kali PR kuadrat kali T.
Contoh soal dan pembahasan. Sebuah kerucut mempunyai ukuran diameter 20 cm dan tinggi kerucutnya 24 cm. Pi sama dengan 3,14. Pertanyaan yang pertama A. Berapakah panjang jari-jari alas kerucut? B. Hitunglah panjang garis pelukis kerucut. C. Hitunglah luas selimut kerucut. D. Berapakah luas permukaan kerucut? E. Hitunglah volume kerucut. Kita jawab. Penyelesaian dari gambar, perhatikan. A. Diketahui diameter kerucut 20 cm. Nah, maka jari-jari kerucut itu adalah, ingat, jari-jari ukurannya selalu setengah dari diameter. Berarti setengah dari 20 cm sama dengan 10 cm. Jadi R kerucut atau jari-jari kerucut sama dengan 10 cm. Pertanyaan kedua adalah, hitunglah panjang garis pelukis kerucut, yaitu S. Panjang garis pelukis kerucut dihitung menggunakan teorema Pythagoras. Dirumuskan dengan S sama dengan akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Nilai R telah didapatkan 10, kemudian T sama dengan 24. Kita substitusikan, S sama dengan akar dari 10 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2. 10 pangkat 2 sama dengan 100, 24 pangkat 2 sama dengan 576. Berapakah hasil penjumlahan dari 100 ditambah 576? Baik, tentunya kalian sudah bisa menghitung. Nilainya adalah 676. S sama dengan akar dari 676. Berapakah nilai S? 26. Jadi panjang S atau garis pelukis pada soal ini adalah 26 cm. Berikutnya C. Hitunglah luas selimut kerucut. Nah, di samping untuk mengingat rumus, sambil mengingat, luas selimut kerucut dirumuskan sama dengan Pi kali jari-jari kali garis pelukis, atau Pi kali R kali S. Luas selimut kerucut sama dengan Pi, kita ganti 3,14 kali R-nya 10 cm kali garis pelukis. Tadi kita peroleh 26 cm. Kita kalikan 3,14 kali 10 dengan 31,4. Kita kali dengan 26. Hasilnya sama dengan 816,4. Jadi luas selimut kerucut yang kita peroleh adalah 816,4 cm pangkat 2. D. Berapakah luas permukaan kerucut? Luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut kerucut. Luas permukaan kerucut dirumuskan dengan Pi R kuadrat ditambah Pi RS. Sehingga Pi sama dengan 3,14 dikali 10 cm dipangkatkan 2 ditambah, yang ini adalah Pi RS-nya, 3,14 kali 10 kali 26. 3,14 kali 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Sehingga 3,14 kali 100 sama dengan 314 cm pangkat 2. Selanjutnya 3,14 dikali 10 sama dengan 31,4. Kemudian ini luas tadi ya, dikali lagi dengan 26 menghasilkan 816,4 cm pangkat 2. Luas permukaan kerucut adalah jumlahnya 314 ditambah 816,4 sama dengan berapa? Baik, sudah kalian hitung. Hasilnya adalah 1130,8
4 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan kerucut adalah 1130,4 cm pangkat 2. Volume kerucut. Volume kerucut sama dengan 1/3 kali volume tabung. Volume kerucut sama dengan 1/3 kali rumus volume tabung luas alas kali tinggi. Volume kerucut sama dengan 1/3 luas alas, kalian sudah tahu rumusnya Pi kali R pangkat 2. Kali tinggi. Tinggi tadi adalah 24. Tinggi tabung. 3,14 kali 10 pangkat 2 adalah 100. Jadi 3,14 kali 100 adalah 314 kali cm pangkat 2. Volume kerucut sama dengan 1/3 kali 3,14 kita kalikan dengan 10 pangkat 2, 100. Jadi hasilnya 314 dikali 24. 24 dibagi 3 sisa 8. 8 kita kalikan dengan 314. Jadi hasilnya 2512 cm pangkat 3. Sebagai tugas pendalaman materi, silakan selesaikan tugas dalam Google Classroom. Maksimalkan daya kreativitas kalian dan selamat belajar. Demikian kami akhiri. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.